saat yang tepat bagi kita untuk kembali mengakrabi diri kita dengan sabda Tuhan yang terdapat di dalam kitab suci. Mari kembali membuka hati, mendengarkan sabda Tuhan, dan berbicara tentang sabda Tuhan di dalam hidup kita. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pecinta aroma sabda yang berbahagia. Salam jumpa dalam Aroma Sabda, edisi Minggu Kitab Suci Nasional, Minggu 5 September 2021. Tema renungan kita pada hari ini adalah mendengar dan berbicara dengan baik. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, beberapa tahun yang lalu saya mengikuti ibadat Rosario. Kebetulan saat itu saya duduk di samping dua orang pemuda yang sejak lagu pembuka dinyanyikan hingga doa aku percaya, Bapa kami, dan 3 Salam Maria, mereka hanya diam saja. Saya sempat berpikir mereka tidak menggunakan suaranya untuk berdoa dan memuji Tuhan. Hingga sampai saat giliran saya mendaras Salam Maria, dan ketika saya menyerahkan lilin kepada mereka, disitulah saya melihat ternyata mereka sangat kesulitan untuk mengucapkan doa Salam Maria dengan suara yang terbata-bata dan tidak jelas. Mereka berusaha mendaraskan Salam Maria, dan ternyata mereka adalah orang yang bisu tuli. Bacaan Injil hari ini bercerita tentang Yesus yang menyembuhkan orang yang bisu tuli. Dikisahkan bahwa Yesus sedang meninggalkan daerah Tirus dan melalui Sidon hendak pergi ke Danau Galilea. Tirus dan Sidon termasuk dalam daerah-daerah Dekapolis atau daerah dengan penduduk berbahasa Yunani dan bukan orang Yahudi. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa orang bisu dan tuli ini adalah orang bukan Yahudi. Hal yang menarik terjadi ketika Yesus hendak menyembuhkan orang yang bisu tuli ini. Ia memisahkan dia dari antara orang banyak. Lalu Yesus kemudian menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saudara yang terkasih dalam Kristus, mengapa Yesus memisahkan dia dari orang banyak? Injil Markus memiliki salah satu tema kesukaan, yakni merahasiakan kemesiasan Yesus. Di dalam Injil ini, kita pun bisa memberikan sebuah kesimpulan bahwa Yesus ingin menunjukkan agar orang yang bisu dan tuli ini pertama-tama mendengar suara Yesus sendiri, suara Sang Sabda yang menjadi manusia, dan berbicara dengan Dia, Sang Suara itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah
si bisu disembuhkan, ia dapat mendengar dan berbicara dengan baik. Sedangkan apa yang terjadi dengan orang banyak itu? Pada ayat yang ke-36, kita mendengarkan di situ dikatakan, Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Jika tuli berarti tidak bisa mendengarkan, maka di sini orang-orang banyak itu telah menjadi tuli. Mereka tidak mendengarkan suara dari Sang Sabda sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam banyak hal dan kesempatan, kita sering menjadi tuli dan bisu. Meskipun mungkin kita memiliki pendengaran yang baik dan kita mampu berbicara dengan lancar terhadap teman yang butuh untuk didengarkan, kita seringkali menjadi pura-pura tuli. Terhadap sahabat yang butuh untuk ditegur dan diberikan nasihat, kita seringkali tiba-tiba menjadi bisu di depannya. Namun di belakangnya, kita menjadi orang yang lancar berbicara tentang kesalahan-kesalahannya. Kita pun seringkali menjadi pura-pura tuli terhadap suara hati kita, apalagi jika itu mengganggu kenyamanan kita. Mungkin sekarang adalah saat yang paling tepat bagi kita untuk meminta Tuhan menyembuhkan kita dari tuli dan bisunya hati nurani kita, agar kita bisa mendengarkan suaranya yang berbicara kepada kita lewat kitab suci, lewat orang-orang yang menegur kita, lewat sesama yang membutuhkan pertolongan kita. Sekaranglah saatnya kita meminta Tuhan untuk menyembuhkan kita dari mulut yang bisu dan tak bisa berbicara tentang hal-hal yang baik dan positif dari seseorang. Dan teristimewa di bulan Kitab Suci Nasional ini, kita harus bisa membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan yang berbicara kepada kita. Kita harus bisa membuka hati untuk berbicara tentang sabda Tuhan yang mengubah hidup kita. Inilah saat yang tepat bagi keluarga, bagi ayah dan ibu serta anak-anak untuk kembali mendalami kitab suci, mendengarkan sharing kitab suci, dan berbicara tentang kitab suci, tentang ayat-ayat yang berkesan dan memiliki pengaruh terhadap kehidupan pribadi. Inilah saat yang tepat bagi kita untuk kembali mengakrabi diri kita dengan sabda Tuhan yang terdapat di dalam kitab suci. Mari kembali membuka hati, mendengarkan sabda Tuhan, dan berbicara tentang sabda Tuhan di dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa memohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sabda yang telah menjadi manusia dan diam di antara kami. Semoga sabda-Mu terus menggema di dalam hati kami, dan kami pun menyadari dan mendengarkannya, serta mewartakannya di dalam hidup kami sehari-hari. Doa ini kami sampaikan padamu lewat pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.